mudah, sesuai dengan apa yang menjadi spirit kita ya. Satu pintu, satu langkah untuk seluruh dunia, dan Aposti ini pasti cepat, sesuai dengan value yang ingin diusung oleh AHU. Pasti cepat. Bapak Ibu, sebelum saya mengundang Anda apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber, izinkan saya untuk menghadirkan satu video, karena tadi sudah dijelaskan ya step by stepnya oleh Bu Sri. Nah, kini akan ada satu video infografis terkait layanan Aposti ini. Seperti apa? Yuk kita saksikan bersama terlebih dahulu. Hai, nama saya Andi. Apakah Anda berencana untuk menggunakan dokumen publik di luar negeri untuk pekerjaan, pendidikan, atau keperluan lain? Jika iya, pasti Anda tahu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah dengan mempersiapkan legalisasi atas dokumen tersebut. Sayangnya, prosedur legalisasi konvensional membutuhkan proses birokrasi yang panjang. Saya akan melanjutkan pendidikan di Singapura, perlu menyampaikan ijazah yang telah dilegalisasi. Maka, dokumen tersebut perlu dilegalisasi oleh Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, dan konsuler negara tujuan. Bahkan, untuk beberapa negara, terdapat tahapan legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri negara tujuan. Setelah itu, dokumen baru dapat digunakan. Sekarang, ada cara sederhana dan cepat untuk melegalisasikan dokumen publik Anda. Perkenalkan, layanan Aposti. Layanan Aposti merupakan implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021 yang mengesahkan Konvensi Aposti. Hingga saat ini, terdapat 121 negara, termasuk Indonesia, yang menjadi negara pihak Konvensi Aposti. Tujuan konvensi adalah untuk menghapuskan persyaratan konvensional legalisasi dan menggantikannya dengan proses penerbitan sertifikat Aposti tunggal oleh otoritas kompeten di negara asal dokumen. Untuk Indonesia, otoritas kompeten adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Layanan Aposti diperlukan ketika saya perlu mengapostikan dokumen publik untuk digunakan di luar negeri. Agar memenuhi syarat untuk layanan Aposti, sebuah dokumen harus memenuhi persyaratan tertentu. 1. Dokumen diterbitkan di Indonesia dan terbubuhi tanda tangan dan cap pejabat berwenang. 2. Dokumen digunakan di salah satu negara pihak Konvensi Aposti. 3. Dokumen termasuk dalam daftar dokumen publik yang menjadi objek layanan Aposti. Legalisasi konvensional terdiri dari tahapan legalisasi oleh Kemenkumham, legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri, legalisasi oleh konsuler negara tujuan, dan legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri negara tujuan. Dengan layanan Aposti, semua itu dipangkas menjadi proses satu langkah. Penerbitan sertifikat Aposti oleh Kemenkumham. Konvensi Aposti mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 4 Juni 2022. Kemenkumham akan segera meluncurkan aplikasi layanan Aposti. Dengan adanya layanan Aposti, cita-cita saya untuk melanjutkan pendidikan di Singapura menjadi lebih mudah. Layanan Aposti menyederhanakan proses legalisasi yang panjang. Kalau bisa sederhana, kenapa mesti panjang? Nah, step by stepnya seperti apa? Masih ada satu video lagi, selamat menyaksikan Bapak dan Ibu. Boleh mohon dibantu audionya? Hai, nama saya Andi. Sekarang semakin banyak orang yang tertarik untuk keluar negeri. Bisa jadi Anda salah satunya yang punya kepentingan untuk berbisnis, pendidikan, atau keperluan lain di luar negeri, bukan? Jika ya, tentunya Anda harus mempersiapkan legalisasi atas dokumen-dokumen publik untuk menunjang kepentingan di luar negeri. Saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana dan cepat untuk melakukan permohonan Aposti. Perkenalkan, aplikasi legalisasi Aposti. Sebelum melakukan permohonan, Anda harus melakukan pendaftaran akun Aposti Anda. Pertama-tama, bukalah website aposti.ahu.go.id. Pastikan dahulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi. Selamat datang di aplikasi legalisasi Aposti. Anda sedang berada di beranda.
Silahkan klik daftar untuk melakukan pendaftaran akun Anda. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Silahkan masukkan keterangan data diri Anda seperti masukkan nomor identitas, nama lengkap, email yang valid, konfirmasi email, nomor handphone. Lalu, klik daftar sekarang jika sudah selesai. Terdapat notifikasi registrasi berhasil. Klik aktivasi akun atau gunakan link URL untuk melakukan aktivasi akun. Cek email yang telah Anda daftarkan. Anda akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi nomor identitas dan password sementara yang dapat digunakan untuk login. Login dengan menggunakan nomor identitas dan password yang Anda dapatkan di email aktivasi akun. Lalu, klik masuk. Setelah login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Klik buat permohonan. Anda akan diarahkan ke halaman buat permohonan. Pilih layanan permohonan berdasarkan jenis dokumen yang dilegalisasi dan negara tujuan legalisasi. Sebagai contoh, case ini, dokumen yang dilegalisasi adalah pendidikan dan negara tujuan legalisasi adalah South Korea. Selanjutnya, pilih jenis layanan aposti. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi form seperti tertera pada halaman berikut. Silakan isi form data pemohon seperti, jika Anda pilih data sendiri, maka masukkan nama lengkap, upload identitas pemohon, centang untuk penyimpan data agar dapat digunakan untuk membuat permohonan selanjutnya. Email, nomor identitas, nomor HP, jenis kelamin, negara tempat tinggal, alamat, tanggal lahir, dan tempat lahir. Lalu data dokumen berupa jenis dokumen, nomor dokumen, nama yang tertera di dokumen, jumlah dokumen, tanggal dokumen, upload lampiran dokumen. Jika Anda memilih data orang lain, maka akan muncul tambahan form. Isi keterangan orang lain. Selanjutnya, download template surat kuasa. Nama penerima kuasa, upload surat kuasa, nomor identitas penerima kuasa, serta upload identitas penerima surat kuasa. Lalu, isi data pejabat seperti nama pejabat publik yang tertera pada dokumen, instansi penerbit dokumen, jabatan, serta tempat cetak sertifikat. Setelah Anda yakin dengan semua isian, tambah dokumen, lalu klik simpan dan lanjutkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Step selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman preview. Pastikan kembali data Anda sebelum melakukan submit. Lalu klik submit permohonan jika Anda sudah yakin. Akan muncul pop-up konfirmasi, kemudian klik ya submit. Permohonan Anda akan masuk ke daftar permohonan aposti dan akan dilakukan verifikasi data. Jika nama pejabat publik belum terdaftar, Anda akan dikirimkan draft surat pengantar ke email Anda, atau Anda dapat mengunduh surat pengantar dengan memilih ikon pengaturan dan download surat pengantar spesimen. Buka kembali daftar permohonan, lalu upload spesimen terbaru. Setelah data tanda tangan dilengkapi, silahkan klik simpan dan lanjutkan, lalu submit permohonan. Ya submit. Pada beranda, klik buat permohonan. Pada data permohonan Anda yang sudah tersimpan, silahkan klik ikon pengaturan untuk download voucher untuk melihat detail pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau pos atau lembaga persepsi yang telah bekerja sama dengan sistem MPN G3. Pencetakan sertifikat aposti dapat diambil pada gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta dengan melampirkan berkas dokumen asli serta bukti pembayaran. Demikian proses pendaftaran permohonan aplikasi legalisasi aposti. Aposti memangkas proses legalisasi dokumen publik antar negara. Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk Direktorat